Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai penggunaan Locus sebagai salah satu open source load testing tool ya untuk membahas mengenai AWS Lambda, concurrency dan API gateway throttling ya. Jadi kita akan gunakan Locus untuk bahas dua hal tersebut. Oke. Nah, kita lihat dulu di gambarnya. Ya, ini diagramnya. Kita perhatikan aja yang atas ini. Jadi saya ada satu fungsi lambda di sini, ya, satu fungsi lambda. Ada dua endpoint-nya, yaitu get/items sehingga mengembalikan semua items dan get/item/id. Jadi ID 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Nah, di sini di lambda ini di depannya ada API gateway, ya. Jadi API gateway ini fungsinya adalah untuk interface ke AWS Lambda-nya. Jadi ada endpoint-nya, dua. Ya. Nah, kita akan gunakan di sini tool yang namanya Locus ya. Jadi Locus ini fungsinya adalah untuk melakukan load testing ya. Untuk melakukan load testing, nanti kita akan berikan beberapa request ya atau simulate beberapa request, misalkan 1000 request ya. Nah, kita akan pakai Locus ini. Jadi nanti kita lihat ya, kita lihat di sini lambda concurrency-nya, sama di sini kita lihat vital throttling-nya ya. Jadi selain Locus ini sebenarnya ada yang namanya tool lain ya. Misalkan yang namanya adalah K6 ya. Kemudian ada juga namanya Altirary ya. Cuma saya lihat Locus ini ada GUI-nya ya, sehingga cukup menarik ya. Jadi sebelumnya saya pakai Altirary di sini. Oke. Nah, jadi Locus ini adalah open source load testing tool. Kemudian kita bisa mensimulasikan misalkan 1000 user. Nah, user behavior-nya kita buat dalam file atau kode Python ya. Jadi kita pakai Python. Jadi dan Locus ini kalau kita lihat documentation-nya, okay, dia bisa jalan di bisa jalan pakai Docker, bisa pakai install, pakai pip, dan bisa juga distributed ya. Jadi contohnya seperti ini distributed. Jadi distributed itu artinya Locus servernya nggak cuma satu, tapi servernya banyak. Karena kenapa? Supaya bebannya itu terbagi di beberapa server. Misalkan satu server bisa aja di Jakarta. Satu server itu misalkan lagi di Singapura misalkan, ya. Jadi bisa scalingnya itu adalah horizontal, ya. Jadi bisa scalingnya horizontal. Nah, di sini saya akan pakai Docker aja biar lebih simple di sini, ya. Saya akan pakai Docker aja di sini, ya, pakai ini aja. Dan saya akan pakai EC2 instant di sini. Oke, kita lihat dulu. Kita akan pakai EC2 instant. Oke, kita lihat di sini. Saya pakai EC2 instant di sini ya. Tipenya C5 extra large ya. Jadi saya sudah masuk ke sini ya. Oke. Nah, ini Docker filenya ya. Oke. Nah, ini Docker filenya. Nah, sebelumnya saya akan jalankan dulu satu web app untuk melihat kira-kira bagaimana sih Locus itu bekerja ya. Jadi web app-nya simple aja ya. Ada satu app ya, pakai Flash. Ada dua endpoint, satu yang ini, satu yang /slower. Yang slower kita sleep dulu, random 1 detik sampai 1,5 detik, antara 1 detik sampai 1,5 detik, kemudian baru kita return. Oke, nah kita bisa jalankan. Oke, sebelum jalankan kita lihat dulu public IP address-nya. Oke, jadi kita lihat dulu IP address-nya di sini. Kita lihat dulu public IP-nya EI. Oke, ini ya IP public-nya. Oke, saya pakai ini aja. Ini IP public-nya. Saya copy dulu ya. Nah, di sini bisa pakai ini ya, atau bisa lihat langsung di EC2-nya. Jadi bisa lihat langsung di EC2-nya. Saya pakai VM ini. Kita lihat di sini ya. Oke, bisa lihat ini ya, IP public-nya. Oke.
Nah, jadi bisa pakai ini juga, bisa pakai satu lagi URL http show IP amazonaws.com kalau nggak salah ya. Kita coba. Show IP Amazon AWS.com. Oke, bukan ini ya. Oke, bukan show IP, cek IP. Coba kita cek. Oke, ini ya, cek IP ya. Jadi bisa juga dari URL langsung ya. Kalau dia bisa connect ke internet. Jadi ini kita copy dulu ya. Oke, tadi udah kita copy ya. Seperti ini ya. Saya paste dulu sini. Oke, ini ya. Oke, nah sekarang kita akan jalankan locusnya. Jadi di sini saya akan pakai locus file 1 ya di sini. Jadi locus file 1, nah kurang lebih seperti ini ya. Jadi ada dua di sini. Yang pertama adalah slash saja, yang kedua adalah slash lower. Jadi ini kita buat kelas dari HTTP user ya. Dia akan buat kelas HTTP user dan user ini ya akan tasnya itu lakukan apa? Kita mensimulasikan bahwa dia akan pilih salah satu tas dari sini, kemudian dia akan tunggu sebentar, 1 sampai 1,5 detik, kemudian jalankan lagi tas yang lain. Simpelnya seperti itu. Jadi di sini ada dua di sini, slash sama slash lower ya. Jadi saya pakai Docker Compose saja ya, Docker Compose up ya. Oke, inde scale 4. Oke, kita lihat dulu Docker Compose. Oke, saya belum masuk di sini. Direktori ini adalah namanya locus ya. Saya clear dulu. Oke, nah dia akan jalankan eh, dengan 4 worker ya di sini ya. Jadi kalau kita lihat di sini Docker container ls, nah sebenarnya ada 5 container. Oke, kalau udah kita bisa masuk ke browser ya. Kita bisa masuk locus, locus ini stuketel.com 8089 ya. Ini adalah nama nih. Oke, nah ini udah masuk. Nah, kemudian kita copy ke sini ya. Yang mau kita coba http:// nambah usernya 1000 ya. Jadi total usernya kita akan simulasikan 1000 user. Spawn rate-nya usernya tambah berapa per detik ya. Jadi mulai dari kecil dulu, ramp up ya. Jadi misalkan kita mulai dari 25. Kita start swarming. Oke. Nah, kita lihat di sini. Ada yang namanya di sini eh ada yang namanya ini yang root ya. Kemudian satu yang slower ya. Yang slower ini harusnya sih mediannya harusnya sih lebih lama ya di sini ya. Oke, oh ini fail ya. Makanya tadi agak apa? Karena kenapa? Kita stop dulu karena portnya adalah 8080. Oke, sorry. Portnya 8080. Oke, baru kita start lagi. Nah, ini udah berjalan belum ya? Oh, sorry. Ini belum berjalan ya. Oke, kita jalankan lagi. Oke. Nah, ini udah masuk di sini. Kita stop dulu. New test saja 1025. Oke. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini ya, yang ini cepat ya. Mediannya cuma 6 milisecond. Sedangkan yang slash slower ini kurang lebih 1 sampai 1,5 detik ya. Nah, jadi tool ini, locus ini sangat membantu ya kita lihat. Nah, sekarang adalah requestnya adalah 165 request per second. Jadi kalau kita lihat di sini, nah ini requestnya banyak banget di sini ya. Oke, nah jadi ini kita biarkan jalan. Nah, kita juga bisa lihat di sini chartnya di sini ya. Mulai dari yang hijau ini, awalnya tadi belum jalan dia error ya, merah. Nah ini hijau ya, yang hijau ini. Jadi yang hijau ini adalah RPS-nya, request per second-nya, dan merah itu adalah berapa failure-nya. Jadi di sini failure-nya 0 ya masih oke. Dan di sini kita lihat di sini awalnya ini abaikan yang ini. Di sini yang hijau ini adalah rata-rata respon time-nya. Jadi respon time-nya kita lihat adalah di sini adalah 1200. Karena kenapa? Karena ada yang slow tadi ya.
Jadi di sini ada respon time-nya, ada mediannya di sini, ya. Dan kemudian kita lihat di sini. Jadi usernya pelan-pelan ditambah, ya. Pelan-pelan ditambah sampai 1000 di sini, ya, sampai 1000, ya. Oke, jadi kita bisa lihat di sini, ya, sampai 1000. Ini contoh sederhananya. Nah, sekarang kita akan coba jalankan Locus ini untuk tes di API Gateway, ya. Oke, ini kita stop dulu. Nah, dan di API Gateway sesuai gambar tadi, saya ada buat beberapa ini ya, beberapa stakes ya. Kita pakai aja yang prod di sini. Stakes, kita lihat yang prod ya. Yang prod ini throttlingnya belum di enable ya. Oke, throttlingnya belum di enable ya. Berarti pakai yang ini masih cukup tinggi. Nah, saya copy aja URL ini ya. Nah, saya copy dulu URL ini. Kemudian saya stop dulu yang tadi. Oke, kita docker compose up, kita down dulu. Oke, downkan dulu. Karena kita akan ganti ke locus file 2. Karena kenapa di locus file 2? Nah, di locus file 2 karena endpoint-nya ada 2. Yang pertama adalah /items ya. Yang kedua adalah /items, ID-nya saya coba dari 1 sampai 5. Jadi for item ID in range 1,6. Tapi di sini saya tesnya adalah yang di prod ya, yang di prod. Yang di prod itu ada production itu, saya ada proteksi dengan menggunakan API key. Jadi saya masukkan di sini API key-nya. Jadi yang pertama adalah /items, yang kedua adalah /items baru angkanya 1 sampai 5. Jadi total di sini nanti ada 6 endpoint yang akan dites. Dan wait time-nya saya buat aja misalkan 1 sampai 1,5 ya. Jadi ini nggak kita ubah lagi. Jadi kita ubah di Docker Compose-nya di sini. Ya, saya ganti kedua. Ini saya ganti kedua juga ya. Saya save di sini baru kita up-kan lagi. Oke. Kita up-kan lagi. Oke. Nah, kalau udah up, nah ini kita refresh lagi. Nah, sekarang kita pakai URL yang ini ya. /prod ya. Usernya misalkan kita langsung aja 5000 misalkan. Oke. Spawn rate-nya misalkan per detik gak usah terlalu banyak, misalkan 50 ya. Oke, kita start swarming. Oke, nah ini mulai ya, kita lihat di sini. Ada yang items, item ID 1, 2, 3, 4, 5. Sambil kita perhatikan di sini adalah CPU-nya ya. Jadi saya bisa perhatikan CPU-nya. Kita clear dulu. Nah, ini adalah locus server-nya. Nah, ini ya, CPU-nya cukup tinggi ya. Karena kita generate banyak ya di sini ya. CPU-nya cukup tinggi di sini. Ya, karena makanya saya pakai yang namanya C5 ya di sini. Oke, jadi kalau kita lihat di sini, nah ada fail di sini ya. Oke, ada fail. Jadi kalau kita lihat chartnya di sini, nah ketika naik sampai sini, nah failnya juga udah tinggi sih. Ya, request per second-nya adalah tinggi di sini ya. Tapi di sini ada failnya juga banyak ya. Failnya hampir 1000-an ya di sini ya. Dan respon time-nya kita abaikan dulu di sini. Dan nah, number user-nya pelan-pelan dia naik ya. Sampai ke 5000 ya. Dan sekarang ngehitnya itu adalah RPS-nya adalah 1900-an ya di sini ya. Failure-nya bahkan 50%. Jadi kalau kita lihat failure-nya adalah 500 ya. Pada RPS-nya belum sampai 2000. Tapi adalah failure-nya ini adalah 500 ya. Error code-nya 500. Kita bisa lihat di sini ya, worker-nya bisa lihat di sini. Worker-nya 4, CPU-nya hampir 100% semuanya ya. Hampir 100% semuanya, dan kita bisa download data. Contohnya ini. Nah, kita bisa download report-nya di sini. Jadi Locus ini GUI ini sangat membantu ya. Kita bisa download report ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini failure-nya adalah HTTP error code-nya 500 ya. Oke. Nah, kita stop dulu. Oke, kita stop dulu. Nah, mengapa itu error? Karena sebelumnya di function ini, yang di function ini, lambda function ini, saya setting concurrency-nya. Ya, jadi kalau kita lihat di sini, di ini, nah concurrency-nya saya buat cuma adalah 15 di sini. Ya, jadi unreserved account concurrency itu adalah 1000, saya udah pakai sebagian juga. Nah, di sini saya reserve concurrency-nya. Jadi maksimum concurrency-nya 15. Nah, ketika kita lihat di monitor, ketika request yang masuk itu banyak sekali. Nah, lambda itu akan scale, automatic scale.
Tapi scale-nya itu terbatas sampai ke 15 saja. Nah, ketika ke 15 berarti ada request yang nggak bisa dilayani. Sehingga error code-nya adalah 500. Kita lihat 3 menit terakhir. Ya. Oke. Oke, kita refresh. Nah, kalau kita lihat, bisa lebih kecil nggak 1 menit, kita lihat di sini. Nah, dengan cepat ini sebenarnya 5 menit ya. Oke, tadi request-nya cepat. Nah, kita lihat di sini ya. Concurrent execution-nya ini adalah mentok ya di 15 ya. Jadi di 15 saja dia udah mentok, nggak bisa tambah lagi sehingga ada request yang failure ya, sehingga ada request yang failure. Oke. Nah, sekarang kita coba naikkan ya nanti ya. Nah, sebelum kita naikkan, kita lihat dulu ilustrasinya ya. Nah, ilustrasinya kurang lebih adalah seperti ini ya. Jadi ketika ini adalah lambda ya, lambda function kita. Ketika pertama kali di-invoke, dia kan yang biru ini dia akan mengalami yang namanya adalah call start ya di sini. Oke. Kemudian ketika dia belum selesai melakukan function atau tasknya, udah ada request atau udah di-invoke lagi. Maka dari lambda 1 ini akan dibuat lagi lambda yang lain ya. Dan karena baru dia akan mengalami juga yang namanya call start di sini ya. Oke. Nah, ketika di sini masuk lagi, nah kita bisa manfaatkan yang lambda yang udah hidup tadi. Jadi tidak mengalami lagi yang cold start. Makanya warnanya di sini adalah hijau. Nah, tapi ketika ada request lagi tambahan masuk, misalkan lambda 3, lambda 4. Nah, karena ini kan belum selesai. Dua ini kan masih melayani, masih melakukan tugasnya ya di sini ya. Nah, maka kan hidup lagi lambda 3 dan lambda 4. Nah, itu yang tadi concurrency-nya yang kita bisa setting. Tadi saya settingnya di 15. Makanya ketika di 15, sebenarnya request yang masuk banyak ya. Jadi, saya lagi sedang proses, saya mau tambah lambda, tapi nggak bisa. Karena saya batasi tadi ke 15 ya. Oke, nah sekarang kita tambah lagi concurrency-nya, coba kita naikkan ya. Kita ke configuration, concurrency-nya kita coba naikkan di sini ya. Naikkan misalkan ke 50 ya, atau use unreserved juga boleh. Kita naikkan ke 50 saja. Kemudian locusnya kita lihat dulu bebannya. Oke, saya quit dulu di sini ya. Oke, saya quit dulu, kemudian saya docker down dulu ya. Kita hancurin dulu di sini, kita buat lagi. Oke, nah ini udah down. Kita lihat, nah CPU-nya udah turun ya. Nah, kita upkan lagi. Oke, 4 worker, kita refresh. Nah, tadi API-nya adalah ini ya. Oke, API-nya adalah ini. Usernya tadi 5000, spawn rate-nya tadi adalah 25 ya. Oke, /prod ya. Kita start swarming. Nah, kita lihat. Oke, masih oke ya. Kita lihat di sini chartnya. Oke, masih oke. Belum ada merahnya, masih belum naik ya. Oke, nah requestnya pelan-pelan naik ya. Di sini sekarang udah 500-an request per second. Ya, kalau kita lihat di sini. Ya, 850. Kalau kita pantau di sini. Nah, ya. Jadi pakai ini perlu CPU yang intensif ya, penggunaan CPU nih untuk testing ini ya. Oke, jadi kalau kita lihat di sini, nah sampai udah sekarang 2000, tadi hampir di 2000 udah ada error ya. Tapi di sini 2000 belum ada error sih, ya. Masih bisa dilayani. Cuma respon time-nya udah naik ya di sini ya. Cenderung naik, tadi udah stable di sini, udah naik di sini. Nah, di sini mulai ada error sih, ya. Failure-nya mulai udah ada, ya, mulai udah ada. Tapi masih lumayan ya, failure-nya adalah masih adalah 2% ya. Nah, kenapa dia bisa menangani beban atau load yang lebih bagus ya, request per second-nya lebih banyak? Karena concurrent lambda-nya udah kita naikkan ya, tadi ke 50 ya. Jadi kalau kita lihat di monitor ini, ya, di monitor ini,
Oke, jadi kalau kita lihat di sini failure-nya adalah masih di 500 ya. Oke. Kan kita lihat di ini. Nah, kita custom, kita lihat 5 menit terakhir. Nah, 5 menit terakhir tadi adalah 15. Nah, tapi di sini kita batasi sampai 50. Dengan cepat dia naik sampai ke concurrent execution-nya itu adalah 50. Ya, jadi udah 50 lambda yang berjalan bersamaan di sini. Ya, jadi kita bisa pakai tool yang namanya locus salah satunya. Jadi ketika kita ngehit dengan RPS yang banyak, nah di sini kita bisa lihat lambda concurrency-nya. Dan ketika tadi di sini, nah dia ada throttle di sini ya. Jadi ketika di sini, nah dia ada throttle. Dan ketika udah bisa dipenuhi, throttle-nya ini udah jadi lebih rendah dibanding tadi throttle-nya ini tinggi ya. Oke, jadi kita lihat di sini udah failure-nya ini adalah 3% ya dengan 50. Jadi kita bisa naikkan ke 100 misalkan. Baru bisa menangani 5.000 user ya dengan lambda kita tadi ya. Nah, jadi lambda itu saya pakai yang simple aja di sini. Di mana saya pakai general configuration-nya saya pakai RAM-nya cuma 128. Jadi bisa aja RAM-nya itu dinaikkan. Karena kenapa? Karena RAM-nya kalau dinaikkan, otomatis itu CPU-nya sebenarnya juga udah dinaikkan ya. Oke, jadi kita coba aja dengan concurrency yang sama ya. Kita pakai RAM-nya itu yang paling gede ya, 10240. Oke, kemudian kita jalankan lagi locusnya. Oke, kita lihat lebih bagus gak ya? Kita down-kan dulu, kemudian kita up-kan. Oke, URL-nya ini 5000. Kemudian di sini spawn rate-nya 25. Oke. Oke, kita lihat. Jadi, nah ini ya request-nya, jumlah user-nya pelan-pelan naik ya di sini ya. Oke, nah request-nya udah naik di sini, RPS-nya udah 500-an. Failure-nya masih 0% ya dari total request-nya. Tadi di 2000-an ada failure 23% ya. Dari yang awal 50% ya, karena concurrency-nya kita naikkan. Sekarang concurrency-nya kita pertahankan, tapi CPU-nya yang kita naikkan. Ya, RAM-nya yang kita naikkan, sehingga sebenarnya korelasinya kan adalah dengan RAM-nya makin tinggi, CPU-nya juga semakin tinggi kalau di Lambda. Ya. Oke, kita lihat sekarang jumlah user udah 1000 ya. 1200-an. Nah, failure-nya udah 1% ya. Jadi mungkin task-nya itu kan cuma simple ya. Jadi CPU itu gak terlalu berpengaruh ya. Karena RAM 128 udah cukup sih dengan CPU dan RAM 128 udah cukup sih. Nah, kalau kita lihat di sini ya, jadi nggak pengaruh ya untuk case kita ya. Tadi kalau case lain mungkin pengaruh karena kenapa? Jadi dia butuh CPU intensif di Lambda, misalkan tasnya lebih butuh CPU, berarti RAM-nya kita naikkan biar CPU-nya juga lebih tinggi. Sehingga waktu eksekusinya lebih pendek kalau udah selesai, bisa melayani request yang lain. Oke. Nah, jadi Nah, kalau kita lihat di sini, nah, ini cukup tinggi ya di sini ya. Jadi gunakan jangan pakai T2 micro kalau mau coba, pakai C5 extra large misalkan, core-nya 4 atau core-nya 8 ya. Oke. Nah, ketika ini udah, nah kita downkan lagi. Sekarang kita mau batasi, ya. Kita mau batasi. Bisa gak kita batasinya? Kalau tadi kan error di sana ya, karena backend-nya itu atau lambda-nya itu eh, terbatas ya, concurrency-nya kita setting. Nah, sekarang bagaimana kalau kita batasi di sini throttling-nya? Fungsinya untuk apa? Fungsi throttling ini, ya. Fungsi throttling ini fungsinya untuk apa? Kenapa kita perlu melakukan yang namanya throttling di sini, ya. Jadi throttling itu ada dua di sini. Jadi saya setting aja di stakes yang namanya prod ya di sini. Kita enable throttling. Jadi throttling itu ada dua di sini. Ya, ada dua setting. Ada burst sama namanya rate, ya. Rate itu adalah jumlah request per second maksimum. Itu adalah rate, ya. Itu adalah rate. Oke. Jadi kemudian burst itu apa? Burst limit. Burst limit itu adalah maksimum request atau maksimum concurrent request yang dapat API gateway
layani pada satu waktu. Ya, jadi itu sebenarnya maksimum concurrency-nya sebenarnya adalah di burst-nya itu. Ya, sedangkan rate itu adalah maksimum request yang dapat terjadi dalam waktu 1 detik. Ya, jadi ini ada penjelasannya, boleh dilihat di sini ya. Oke, ada linknya langsung ya. Jadi ini bisa kita setting ya. Jadi contohnya ini ya. Jadi bus setting sama rate itu bekerja bersama ya. Jadi dua-dua itu saling berhubungan ya untuk mengontrol berapa request yang dapat diproses oleh API Gateway. Contohnya, kalau kita set throttle rate-nya itu jadi 100, artinya 100 request per second. Dan burst-nya itu adalah 50 request. Jadi dengan setting seperti itu, ya, dengan setting tadi yang rate-nya 100, burst-nya itu 50, ya, di sini, ya. Ini default yang masih belum diubah di sini. Nah, maka ketika 100 concurrent request di set menghit API gateway ini pada waktu atau pada millisecond yang sama, maka hanya 50 yang akan diproses. Ya, 50 yang hanya akan diproses. Oke? Jadi sisanya 50-nya bagaimana? Itu akan di throttle dan kita akan dapat kembalian dengan kode 429 ya. Contohnya kalau 50 request itu udah selesai dalam 100 millisecond ya. Kemudian klien itu bisa melanjutkan atau yang tadi yang 50 tersisa itu bisa masuk lagi, bisa diproses ya. Jadi rate itu adalah request per second dalam 1 detik, sedangkan burst itu yang bisa dilayani pada saat bersamaan. Nah, dan di sini harus hati-hati di sini. Rate sama burst-nya ini ya. Jadi tadi lambda kan ada maksimum concurrency levelnya 1000 ya secara default dan itu bisa di-increase ya. Jadi defaultnya 1000. Jadi burst ini bisa jauh lebih tinggi. Jadi kita lihat ya hubungannya ya. AWS lambda itu maksimumnya 1000. Sedangkan burst ini bisa tinggi di sini ya. Nah, oke. Jadi kalau kita menggunakan API Gateway dengan lambda, kita harus pastikan tuning di dua ini ya. Jadi kita setting burst throttle-nya ini ya. Oke, burst throttle-nya itu supaya make sense ke lambda concurrency-nya. Jangan burst-nya 5000 tapi belakangnya 1000 ya. Berarti 5000 sekaligus di belakangnya 1000. Jadi gak imbang jadinya ya. Oke. Jadi saya ubah dulu di sini. Saya edit dulu ya di sini. Kembalikan dulu ke 128 saja ya. Ke 128 saja. Kemudian concurrency-nya saya lepaskan di sini. Ya. Saya jangan reserve deh. Saya use unreserved. Jadi artinya bisa pakai 900 maksimum ya. Kemudian di API gateway-nya saya akan buat di sini rate-nya itu per second-nya itu bisa 5000 ya, bisa 5000. Tapi burst-nya satu saat bersamaan adalah 500. Kita coba. Kita save changes. Oke. Jadi di prod ya, kita lihat dulu, kemudian kita jalankan up lagi worker-nya ya. Oke, worker-nya udah up, kita refresh lagi. Oke. Oke. Ini adalah URL-nya 5000, tapi spawn rate-nya itu adalah 25 per second, misalkan ya tadi ya. 25. Oke, kita coba lihat ada failure gak ya? Oke. Kita coba perhatikan RPS-nya di sini udah mulai naik ya. Oke, 100-an. Tadi kita settingnya adalah di busnya itu adalah 500 request ya. Jadi lambda-nya kita udah buat concurrency-nya gak kita limit lagi. Pakai yang unreserved account concurrency. Sisa tadi yang namanya 800 ya. Oke, kita lihat dulu. Failure-nya masih 0 ya. Sebentar, saya masuk dulu ke API Gateway. Throttling-nya udah enable, ini di prod ya. Oke, 5000 request per second, sorry. Di stakes, di prod, itu udah 5000, 500 request. Oke. Oke, masih aman ya di sini ya. Oke. Chartnya masih oke, failure-nya masih 0. Ini saya stop dulu ya. Saya coba kita lihat dulu di sini. Nah, ini udah kita setting 5500 ya. Kita coba deploy ulang ya. Deploy, kita di stake yang namanya prod ya. Oke, kita di prod,
kita new test lagi. Spawn rate-nya misalkan kita naikkan 50. Ya, jadi 50 user baru per detik. Kita coba. Oke, mulai baru lagi. Kita lihat ada failure-nya enggak. Oke, jadi mulai lagi di sini. Oke, masih aman. Oke, masih aman ya. Harusnya ini sih udah ngehit sih. Harusnya udah kena sih. Kita lihat ya. Di sini benar ya. DLTT. Oke, benar. Failure-nya oke. Gak ada. Request-nya udah naik ya. Oke, kita lihat di API Gateway. Kita lihat di dashboard. Ya, 4 errornya ini nggak terjadi ya di sini ya. Oke, kita lihat dulu stakes. Oke, busnya itu 500 request. Oke. Bagus ya, nggak ada error. Oke, sekarang kita coba ubah di Lambda-nya. Kita lihat monitoringnya. Ya, concurrency-nya tadi 900 ya. Oke, kita lihat concurrency-nya dalam 5 menit terakhir. Ya, naik sampai ke 90-an ya di sini ya. Dari 90-an. Kita lihat lagi di API Gateway nih ya. Ini harusnya kita lihat dulu di sini. Oke, nah selain itu bisa juga di usage plan ya. Oke, ini nggak apa. Kita lihat di stakes ya, di stakes prod atau di resource kita lihat di sini. Oke. Harusnya di sini ya, harusnya kena throttle sih. Ya. Oke, coba saya turunkan aja deh, misalkan 100 ya. Memproses 100. Oke. Kemudian saya deploy ulang di prod. Oke, kemudian locusnya new test lagi. Oke, coba. Jadi saya mau tunjukkan error 429 nih ya. Kalau kena throttle ya. Nah, ini mulai kena throttle ya di sini ya. Fail ya di sini. Jadi saya turunkan tadi ya ini kan. Busnya 100 request ya. Nah, tapi di sini 2000-an ya RPS ya. Jadi kalau kita lihat di sini harusnya 100-an aja udah kena throttle ya. Tapi perhitungannya ini agak rumit sih sebenarnya sih. Ya, kalau kita lihat di sini ya. Nah, throttle-nya ini perhitungannya agak rumit sih. Jadi misalkan di sini dia 5000, kalau udah selesai millisecond berikutnya masuk lagi. Nah, dia bucketnya ini udah kosong ya. Jadi bisa meladeni requestnya. Jadi perhitungannya bisa dibaca di sini ya. Jadi yang tadi itu bisa saja karena ini sih udah selesai bucketnya udah kosong, ya udah gak concurrency-nya walaupun ini banyak sebenarnya kita lihat di sini RPS-nya 2000-an sebenarnya udah selesai banyak karena kan ini load-nya kan ringan ya tadi ya cuma ambil item aja kan udah selesai jadi udah ada di bucketnya udah ada tempat untuk bisa masuk lagi ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ada failure-nya kalau kita lihat di sini ya. Nah, failure-nya ini nah error-nya adalah kode 429 ya. Jadi kalau tadi 500 adalah masalah di lambdanya. Lambdanya nggak bisa scale concurrency-nya ya. Tapi kalau di sini yang tadi ini nah gate yang ada error ini adalah karena di ini sih karena throttling di API gateway-nya ya. Jadi kalau kita lihat di sini di dashboard-nya ini ya. Oke, kita lihat dulu harusnya ini ada naik sih. Ini kadang agak delay kadang. Sorry, kita lihat yang prod ya. Nah, ini ya, ada kena throttling di sini ya. Ya, kena throttling di sini ya. 500 tadi ada. Ini yang tadi juga pernah ketika back end-nya belum apa ya? Back end-nya itu belum
scale yang tadi ya, lambda-nya. Jadi kita bisa lihat di sini ya, API call-nya sampai udah banyak sekali ya API call-nya di sini ya. Oke. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, nah udah ada failure-nya, kena throttling di sini. Di mana kita lihat chart-nya. Nah, oke ya. Oke. Nah, chart-nya ini kalau kita lihat di sini ya, ini number of user-nya kenapa turun, bisa juga karena ini sih CPU-nya udah tinggi ya, mungkin. Ya, CPU-nya udah tinggi mentok, harusnya pakai 8 core, ada 16 core ya di sini. Ya, jadi dia gak bisa mengenerate request-nya, turun lagi baru dia naik lagi. Jadi kalau kita lihat worker-nya, nah 44 itu hampir udah full ya. Dia mensimulate, tadi kan kita simulate yang namanya 5.000 user ya. Nah ini dibagi ya, masing-masing dia generate 400-an user. Walaupun dalam satu mesin ya, karena kita pakai Docker Compose. Tapi idealnya adalah di mesin yang berbeda. Misalkan kita pakai yang CPU-nya 8, RAM-nya 16, tapi mesinnya ada 3. Ya, jadi worker-nya ini di mesin yang berbeda. Ya, oke. Nah, jadi kalau kita lihat sini dan kita bisa download ya dalam CSV-nya juga bisa ya. Kita bisa download dalam bentuk CSV seperti ini ya. Request statistik dalam CSV. Oke, nah seperti ini statistiknya tinggal diolah ataupun report dalam bentuk seperti ini ya. Jadi udah ada grafiknya juga ya. Oke, jadi untuk lebih detailnya perhitungannya bisa dibaca di yang tadi ya, di throttle itu ya. Jadi agak tricky juga perhitungannya sih di throttle ini. Tapi intinya kita udah sama-sama lihat ya bagaimana konsep concurrent execution sama API gateway throttling ya. Dan throttling ini, nah kalau di sini di prod ini adalah di stakes production ya. Bagaimana kalau mau kita bisa pakai juga namanya usage plan. Jadi misalkan di production ya, kita bisa add ini API stakes. Misalkan di sini items API, stakes-nya itu production. Nah, kita bisa metodenya bisa kita setting. Kalau dia slash item ya, metodenya get berapa request. Jadi per metode itu bisa ya. Jadi ini ada namanya usage plan. Mungkin saya akan bahas di lain kesempatan ya. Jadi di sini ada banyak ya di sini. Kalau kita lihat di sini ada stakes di sini, ada stakes def sama plot di sini. Dan stakes plot ini saya udah ada stakes variable di sini. Jadi di resource-nya ini di item misalkan kita lihat get ya. Jadi saya tidak ngehitnya ke lambda-nya langsung ya, tapi saya tidak hard coded, tapi lihat tergantung stakes-nya. Jadi kalau stakes-nya adalah def, saya pakai yang lambda alias untuk yang prod ya. Kalau yang yang prod saya akan pakai yang prod, yang def saya akan pakai yang def ya. Jadi prod dengan prod, def dengan def. Dan di lambda-nya kalau kita lihat di sini ya, kita kembali ke code ya. Nah, saya udah ada alias di sini ya. Nah, def-nya itu adalah versi latest, wake-nya 100 dan prod-nya itu adalah di versi 2. Ini yang versi 2, wake-nya juga 100. Dan ini sebenarnya bisa kita edit di sini. Kita mau lakukan canary ya, misalkan di versi 1 berapa persen. Ini bisa saja. Dan canary juga bisa dari sini, dari stakes ini, misalkan di prod, nah ini ada canary. Jadi kita bisa enable canary dan nah kita bisa berapa persen yang ke canary di sini. Oke. Oke, mungkin itu aja untuk video kali ini di mana kita membahas bagaimana kita menggunakan Locus untuk melakukan load testing ya. Di mana kita load testing, kita ngehit ke endpoint API gateway, kemudian kita melihat bagaimana lambda concurrency bekerja ya, dan kemudian kita lihat API gateway throttling ya. Kemudian ada satu lagi sebenarnya konsep di sini kalau kita lihat di my item function ini ya, di function ini. Nah, ada yang namanya lagi provision concurrency. Jadi ke provision concurrency ya. Jadi lambda kita dia udah hidup terus. Jadi untuk meminimalkan efek dari yang namanya cold start. Jadi kalau kita tambah harganya itu cukup tinggi ya. Jadi contohnya kalau kita mau provision concurrency-nya, misalkan kita mau provision concurrency-nya ada 20 yang tetap hidup.
ya. Jadi tetap hot ya fungsinya atau warm ya. Kita kena biaya 34,81 dolar. Belum lagi termasuk pricing dari lambdanya itu ketika jalan, yaitu berapa detik ya, berapa detik ya. Berapa detik yang hitungannya sekarang udah 1 milisecond. Kalau dulu kan per 100 milisecond ya. Berapa gigabyte second sekarang per millisecond ya, sama berapa kali di invoke, berapa kali dipanggil ya. Oke. Oke, mungkin sekian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.